2 bulan lebih tak bisa melihat indahnya dunia, Agus Salim nyaris putus asa. Korban penyiraman air keras itu sangat kecewa karena tak bisa operasi mata lantaran ditolak asuransi kesehatan. Padahal Agus sangat ingin melihat perubahan wajah ayah dan ibunya pasca belasan tahun mereka tak bertemu lantaran Agus merantau ke Jakarta sejak lulus SMA. Seperti diketahui, ayah dan ibu Agus baru datang dari Aceh untuk membantu merawat Agus setelah Agus mendapatkan donasi yang digagas Pratiwi Novianti, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Namun sudah sebulan ayah dan ibunya berada di Tangerang, tepatnya di kawasan Ciledug kediaman Wawa, kerabat istrinya, Agus hanya bisa mendengar suara ayah dan ibunya. Kepada tim Star Pro, Agus mengungkapkan bahwa dirinya rindu melihat paras ayah ibunya, wajah Elmi Nurmala, istri, dan segenap wajah orang-orang sekitar yang peduli padanya. Kalau sengaja sekarang tuh kayak lebih, ya semoga aja lah ada keajaiban Allah lah gitu. Pengen banget rasanya lihat muka ibu Agus sama abah Agus, muka istri Agus. Ya Agus kepengen lihat muka mama Agus sama muka abah Agus. Ya udah 3 tahun tiba-tiba datang kemari Agus gak bisa lihat mukanya. Pengen lihat muka istri Agus. Kadang Agus teringat tuh sedih. Kita teringat kadang-kadang tuh momen-momen kita dulu kayak apa. Gitu juga sama orang tua Agus, sama orang istri. Kalau teringat tuh rasanya nyesek banget setiap malam. Nyesek. Makanya Agus suka nangis. Kalau masalah mental itu begini, mental itu siapa saja pun merasakan kalau yang kayak gini tetap mental itu artinya ciut. Karena memikirkan, kami kan nggak punya ciut memikirkannya, tetapi ada sebagian besar seperti arti yang ingin menolong nih, nah itu kami harapkan artinya dapat dia tuh bertahan hidup. Itu kayak lebih, ya semoga aja lah ada keajaiban Allah lah gitu. Pengen banget rasanya lihat muka ibu Agus sama abah Agus. Selain wajah pengacara Farhad Abbas yang sudah dikenalnya sebelum matanya buta, Agus Salim ingin melihat tampang pengacara Krisnamurti yang belakangan banyak membantunya baik secara moral maupun material. Setelah memberikan uang $700 Amerika kepada Agus untuk berobat, kemarin Krisnamurti kembali memberikan uang 50 juta rupiah kepada mantan kepala waiters berusia 34 tahun itu. Bener, ya malaikat Agus lah gitu. Dia orang baik banget gitu. Di saat Agus terpuruk, ada dia yang ngebantuin Agus gitu. Makanya Agus bilang, Agus sangat bersyukur banget sama Allah juga dipertemukan sama Pak Krisna yang begitu baik sama Agus gitu. Susah cari orang sebaik Bapak Krisnamurti. Bersyukur ya, alhamdulillah masih ada orang baik, masih ada yang percaya sama kita. Insya Allah itu uangnya benar-benar buat pengobatan Bang Agus, dan harapannya semoga Bang Agus bisa cepat sembuh. Itu uang pribadi saya, kan gitu loh, iya, uang pribadi saya. Hari ini dibuktikan dengan Krisna, langsung uang cash, bawa ke rumah sakit, nggak usah banyak bicara, yang penting Agus sembuh. Senin siang ini, Agus akan melakukan cek mata di sebuah rumah sakit khusus mata di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tentu saja, Krisna dan Farhad akan menjamin seluruhnya biaya cek dan operasi mata Agus andai ada kekurangan. Jika lebih pun, Krisna dan Farhad tak melarang Agus untuk menggunakan uang yang ada untuk keperluan lain. Khusus buat operasi itu pengobatan. Full untuk pengobatan itu. Iya, besok kita lihat lah, kan prosesnya masih ada itu. Mungkin ada beberapa tahap untuk melangkahkan ke operasinya gitu, tapi kan nggak lama gitu. Mesti diperiksa, ada tahap cek ini ya, cek dalam dulu. Iya. Kalau uang itu sudah diterima Pak Agus, itu menjadi urusan Agus. Jadi besok biarkan Agus sendiri yang membayar rumah sakit. Agus Nggak usah dicampurin. Nggak usah dicampurin gitu loh. Jadi kan nggak usah ditanya, ini uang kemana, ini uang kemana, ini uang kemana, kok jadi kepo. Itu semua pengacara Agus sih, itu Pak Farhad sama Pak Krisnamurti sih yang ngurusin semua itu. Masih terus memperjuangkan itu ya? Iya, sama Pak Krisnamurti sama Pak Farhad. Usai mengawal pemberian donasi 50 juta kepada Agus, Farhad menegaskan bahwa ia akan terus mendesak Kemensos agar mengaudit rekening yayasan milik Novi.
Pasalnya, dalam donasi Agus yang di-share ke media sosial pada 11 Oktober lalu, tercantum 2 rekening, yaitu rekening pribadi Agus dan rekening Yayasan Novi. Jika di rekening Agus terkumpul 1,5 miliar, berapa yang terkumpul di rekening Yayasan Novi? Sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar yang dipindah bukukan dari rekening Agus ke rekening Yayasan Novi juga harus dipertanggungjawabkan oleh Novi. Kejar Akan terus kejar. Kembalikan uang Agus. Kembalikan uang Agus. Kembalikan uang Agus itu. Ini uangnya Agus dibawa mutar-mutar kemana-mana ke podcast-podcast. Kemudian diarahkan bahwa Agus tidak mau menerima respon. Orang mau dioperasi kok. Dan yang dituntut Krishna itu adalah transparansi, bukan uangnya Agus, tapi uang yang masuk yang menjual kesedihan Agus ke rekening yayasan. Berapa? Ya. Ya kan? Iya. Kan ada 2 rekening nih. Kita lihat di situ. Kan dia hitung 1,3 miliar 2 bulan. Ya 2 bulan juga lu lihat ya. Jadi kita minta diaudit gitu. Kemarin dikasih berapa dolar sayang? Ada 700. $700 sama ya banyak juga sih, kemarin juga di rumah sakit juga dia yang ngebayarin. Tanpa bermaksud menyepelekan peran Novi sebagai penggagas donasi, Farhat dan Agus mempermasalahkan postingan Novi di Instagram yang dianggap merendahkan harga diri Agus dan keluarganya, plus intimidasi pihak Novi saat memindah bukuan rekening. Itu sebabnya Agus melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun sudah sebulan pasca dilaporkan, Novi belum dipanggil oleh pihak berwajib terkait statusnya sebagai saksi terlapor. Ya, kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Kita belum ada terima panggilan ya Mas, gitu. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Kita minta Pak Prabowo ataupun Wakil Presiden untuk menemui Agus. Kalau bisa Presiden dan Wakil Presiden datangin Agus. Ngapain minta undang-undang? Dia kan presidennya Agus, oke? Kasus Agus versus Novi mau tak mau menyeret nama Denny Sumargo. Pasalnya, Densu adalah YouTuber pertama yang menampilkan Agus sebagai bintang tamu di podcastnya. Densu juga yang menggagas mediasi antara Agus dan Novi, namun mediasi itu gagal lantaran Farhat ingin nimbrung membawa kamera. Saat itu, Farhat memang sudah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Agus. Buntutnya, Densu dan Farhat terlibat saling sindir di media sosial yang berujung pada kedatangan Densu ke rumah Farhat beberapa waktu lalu. Alih-alih kesalahpahaman selesai setelah Densu dan Farhat berjabat tangan, Farhat ternyata masih tidak terima pada sikap Densu saat menyambangi rumahnya. Ucapan dan tindakan Densu dianggap memuat unsur ujaran kebencian dan diskriminasi ras. Berbekal 2 pasal itulah, Farhat melaporkan Densu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 7 November lalu. Tapi benarkah laporan Farhat terhadap Densu atas nama MR, rekan seprofesi yang menyaksikan Densu datang ke rumahnya? Untuk FA kemarin didampingi dengan kuasa hukum, kemudian pelapor datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya, kemudian melaporkan inisial DS. Untuk pelapor adalah MR. Gue tuh dilaporin orang kan, gue gak takut ya. Terus aku berdoa dalam hati, Tuhan, apa yang terjadi ya? Apa saya pura-pura kuat? Apa saya terlalu sombong? Apa kenapa ya? Terus saya tuh cuman kayak Tuhan tuh tersenyum kepada saya gitu. Terus seperti bertanya, kamu maunya gimana? Saya terserah Bapa. Masuk. Tidak. Saya bilang, cuman saya dalam hati saya Bapak, saya bilang, entah kenapa saya tidak membenci orang itu. Suruh laporin balik Densu, ya laporin balik ya. Siap. Ya kalau dia ditelepon sama orang melaporkan berarti ya yang melaporkan itu cari duit, ya yang melaporkan dia cari duit dari kiri kanan oke. Ya hadapi nggak ada kaitan saya dengan yang melaporkan.